Undian yang digelar di Nyon telah menentukan lawan Inter di babak playoff Liga Champions. Nerazzurri akan menghadapi wakil Norwegia, Bodo Glimt, dalam laga penentuan menuju fase berikutnya. Menanggapi hasil undian tersebut, pelatih Inter, Christian Kivu, memberikan komentarnya melalui kanal resmi klub. Kivu menegaskan bahwa setiap pertandingan di Liga Champions selalu menyimpan tantangan tersendiri. Semua pertandingan Liga Champions menyimpan jebakan dan kesulitan. Bodo Glimt adalah tim yang telah menunjukkan pada fase pertama ini mampu menyulitkan klub-klub penting baik saat bermain di kandang maupun tandang, ujar Kivu. Pernyataan tersebut mencerminkan kewaspadaan Inter terhadap kualitas dan potensi kejutan yang dimiliki Bodo Glimt jelang duel playoff Liga Champions. Perkembangan Federico Di Marco bersama Inter dinilai belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Bek sayap Nerazzurri tersebut terus mengalami peningkatan performa dan pada fase musim ini disebut telah mencapai level tertinggi dalam kariernya. Penilaian itu tidak semata-mata didasarkan pada jumlah gol dan assist seperti disoroti Gazzetta dello Sport. Media tersebut mencatat, dari 6 gol yang telah dicetak Di Marco di semua kompetisi musim ini, 4 diantaranya berperan membuka kebuntuan pertandingan. Gol-gol tersebut tercipta saat melawan Sassuolo di kandang, kemudian di tengah kabut Parma, di San Siro pada laga besar kontra Napoli, serta pada pertandingan di Jerman setelah 80 menit skor masih imbang tanpa gol. Performa impresif Di Marco disebut sebagai bukti kondisi terbaiknya, ditunjukkan oleh grafik penampilan yang terus meningkat sejak awal musim. Hal itu juga ditegaskan oleh awal tahun 2026 yang berjalan sangat positif, dengan kontribusi 6 gol dan assist hanya dalam 5 pertandingan Serie A terakhir yang dimainkan. Masih menurut Gazzetta dello Sport, Di Marco juga mencatatkan statistik istimewa. Ia menjadi satu-satunya bek di antara 5 liga top Eropa yang mampu mencetak lebih dari 5 gol dan memberikan lebih dari 5 assist di semua kompetisi musim ini, dengan total 6 gol dan 7 assist. Aspek fisik turut menjadi faktor penting, sebagaimana beberapa kali disampaikan oleh Di Marco sendiri. Gazzetta menggambarkan permainannya yang lengkap, berlari, berakselerasi, mengirim umpan silang, menembak dan mencetak gol, baik dalam situasi bola berjalan maupun bola mati. Media tersebut juga menyoroti momen spesial di Jerman, ketika Di Marco mencetak gol sambil mengenakan ban kapten untuk pertama kalinya, yang disebut sebagai emosi di dalam emosi. Negosiasi antara Inter dan Al-Ittihad untuk Moussa Diaby turut menjadi sorotan media Prancis. Sejumlah jurnalis Prancis memberikan pembaharuan terkait proses transfer penyerang kelahiran 1999 tersebut. Menurut informasi yang dihimpun RMC Sport, Diaby pernah mencapai kesepakatan personal dengan Inter untuk kontrak berdurasi 4,5 tahun. Sang pemain disebut mendorong kepindahan ke Nerazzurri yang menjadi prioritas utamanya saat ini. Inter dalam beberapa jam ke depan dikabarkan akan mengajukan tawaran baru setelah Al-Ittihad menolak proposal peminjaman dengan opsi pembelian senilai 35 juta euro. Meski demikian, klub Arab Saudi tersebut tidak pernah menutup kemungkinan untuk melepas sang pemain. Kendalanya, Al-Ittihad menginginkan transfer permanen, sebuah syarat yang untuk sementara membuat kesepakatan menjadi lebih rumit. Meski begitu, negosiasi disebut telah memasuki fase krusial. Dari Italia juga datang konfirmasi terkait upaya baru Inter. Menurut Sky Sport, akan ada pertemuan lanjutan di Riyadh antara agen pemain dan dana PIF guna mendorong dan mendapatkan lampu hijau untuk kepindahan Diaby ke Milan. Nottingham Forest menunjukkan keseriusannya dalam perburuan Davide Fratesi. Berdasarkan informasi yang dilaporkan jurnalis Matteo Moretto, klub asal Inggris tersebut meningkatkan intensitas kontak demi mendahului para pesaing dan disebut telah mendekati tuntutan yang diajukan pihak lawan. Pada situasi terkini, Nottingham Forest dinilai berada di posisi terdepan dibandingkan para peminat lainnya. Tawaran yang diajukan Lazio dilaporkan telah ditolak dalam beberapa jam terakhir, sementara Atletico Madrid hingga kini belum mengambil langkah resmi dalam upaya mendatangkan gelandang tersebut.
Kondisi ini membuat Forest untuk sementara unggul dalam persaingan mendapatkan Fratesi. Inter dinilai telah menciptakan jarak yang cukup lebar di klasmen dari para pesaingnya. Namun demikian, Nerazzurri belum bisa disebut sudah pasti meraih Scudetto. Pandangan tersebut disampaikan Andrea Ranocchia dalam wawancaranya di Radio Kiss Kiss Napoli. Sekarang jaraknya sangat besar. Inter berada dalam kondisi yang sangat baik, ujar mantan bek Inter itu. Ia menilai Inter mampu meraih hasil positif sekaligus menampilkan permainan yang meyakinkan. Menurutnya, dari sisi mental pun, tim menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, dan hal itu terlihat jelas di lapangan. Meski begitu, Ranocchia mengingatkan bahwa sepak bola selalu penuh ketidakpastian. Dalam sepak bola tidak ada yang punya bola kristal, jadi tidak bisa dikatakan Inter sudah menang, tambahnya. Ranocchia juga menyinggung perbedaan level antara tim-tim Serie A dan Premier League. Dalam konteks tersebut, ia kembali menyoroti Inter. Menurutnya, saat menghadapi Arsenal, Inter mampu memainkan pertandingan dengan caranya sendiri. Ia menilai Nerazzurri mungkin menjadi satu-satunya wakil Italia saat ini yang bisa bersaing melawan siapapun. Liverpool dikabarkan mulai melirik Denzel Dumfries menyusul cedera yang menimpa rekan senegaranya, Frimpong. Informasi tersebut disampaikan Gianluca Di Marzio melalui akun X miliknya, yang menyebut bahwa klub Inggris itu telah meminta keterangan kepada Inter terkait situasi bek sayap Nerazzurri yang telah menepi sejak Desember. Perkembangan selanjutnya sangat bergantung pada waktu pemulihan Dumfries serta keputusan akhir dari pihak Inter. Dalam konteks ini, klub Nerazzurri juga dikabarkan telah menjajaki nama Norton Cavi, pemain sayap kelahiran 2004 milik Genoa. Masih harus dilihat apakah dalam beberapa jam ke depan akan muncul perkembangan lebih lanjut terkait situasi tersebut. Dalam kontrak Dumfries sendiri tercantum klausul pelepasan senilai 25 juta euro, namun klausul itu hanya dapat diaktifkan pada bursa transfer musim panas. Upaya Inter untuk mendatangkan Ivan Perisic dilaporkan mengalami kebuntuan. Berdasarkan pembaruan terbaru dari Sky Sport, saat ini sangat sulit membayangkan PSV Eindhoven membuka peluang untuk melepas pemain sayap asal Kroasia tersebut setelah klub Belanda itu memasang sikap yang sangat tegas. Sementara itu, masih tersisa celah kecil untuk Moussa Diaby. Proses transfer penyerang asal Prancis tersebut seperti diketahui masih bergantung pada jawaban dari PIF. Diaby sendiri disebut siap menurunkan tuntutan gajinya demi mendapatkan kesempatan tampil di Liga Champions. Berbagai kendala yang menyertai dua negosiasi tersebut membuat arah situasi mengarah pada bertahannya Luis Enrique bersama Inter. Laga yang akan digelar pada Senin mendatang akan menjadi pertemuan ke-18 di Serie A antara Cremonese dan Inter. Dari seluruh lawan yang telah dihadapi lebih dari 10 kali di kompetisi kasta tertinggi, Cremonese menjadi tim dengan persentase kekalahan tertinggi melawan Inter. Nerazzurri mencatat persentase kemenangan mencapai 82%, hasil dari 14 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan. Cremonese tercatat telah menelan 14 kekalahan dari 17 pertandingan melawan Inter di Serie A. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak diterima Cremonese dari satu lawan di kompetisi ini. Catatan yang sejajar dengan rekor saat menghadapi Juventus. Pertemuan-pertemuan terakhir kedua tim juga kerap menghadirkan banyak gol. Dalam 4 laga Serie A paling anyar, kedua tim selalu sama-sama mencetak gol, dengan total 18 gol tercipta dan rata-rata 4,5 gol per pertandingan. Duel ini juga masuk dalam rangkaian hasil positif Inter saat menghadapi tim promosi. Nerazzurri meraih 10 kemenangan dalam 11 laga Serie A terakhir melawan tim yang baru naik kasta, dengan total 30 gol dicetak. Selain itu, Inter juga tengah menikmati rekor tandang impresif, tak terkalahkan dalam 11 laga tandang beruntun melawan tim-tim asal Lombardia di Serie A, dengan 8 kemenangan dan 3 hasil imbang. Kesepakatan telah tercapai antara Inter dan Besiktas terkait transfer sementara gelandang asal Albania, Christian Aslani, hingga akhir musim 2025-2026. Pada hari yang sama, Aslani telah menjalani tes medis bersama klub barunya, sementara sebelumnya juga telah diumumkan secara resmi pemutusan masa peminjamannya dengan Torino.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Beşiktaş, disebutkan bahwa kesepakatan peminjaman tersebut juga mencakup opsi pembelian pemain. Klub Turki itu turut menyampaikan harapan terbaiknya kepada Aslani. Kami mendoakan Christian Aslani meraih kesuksesan besar bersama seragam kebanggaan kami, tulis Beşiktaş dalam komunikasinya. Inter tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mulai menatap masa depan. Klub Nerazzurri dikabarkan hampir menuntaskan kesepakatan untuk mendatangkan gelandang serang muda Modena, Yanis Masolin, dengan mengungguli para peminat lainnya. Menurut laporan Fabrizio Romano, telah tercapai kesepakatan lisan antara Inter dan Modena dengan nilai transfer sebesar 4,5 juta euro ditambah bonus. Pemain asal Prancis kelahiran 2002 tersebut, sesuai permintaan Modena, akan tetap bertahan di Emilia-Romagna hingga akhir musim. Masih menurut Romano, dalam beberapa jam ke depan, Inter juga menunggu jawaban Davide Fratesi terkait tawaran dari Nottingham Forest. Sementara itu, untuk Brook Norton-Cafe, kesepakatan dengan sang pemain disebut sudah disiapkan sejak kemarin, dan kini keputusan akhir berada di tangan pihak Nerazzurri. Adapun terkait pembicaraan antara Inter dan Liverpool mengenai Denzel Dumfries, kontak antar kedua klub dikonfirmasi masih berlangsung, namun sejauh ini belum mengarah pada perkembangan lanjutan. Jam-jam terakhir bursa transfer musim dingin menjadi momen yang sangat panas bagi Inter. Dengan penutupan pasar yang semakin dekat, manajemen Nerazzurri tengah berupaya menuntaskan negosiasi untuk mendatangkan seorang gelandang baru. Menurut laporan Sky Sport, nama yang menjadi pilihan utama Inter adalah Curtis Jones, gelandang kelahiran 2001 milik Liverpool. Pemain tersebut dikabarkan telah memberikan persetujuannya dan kini menunggu lampu hijau dari pihak The Reds. Formula transfer yang disiapkan adalah peminjaman berbayar dengan hak tebus penuh senilai 40 juta euro. Kedatangan Jones berpotensi membuka jalan bagi kepergian Davide Fratesi, yang saat ini tengah didekati secara serius oleh Nottingham Forest.